Untuk selanjutnya saya angkat pertanyaan masih dari pesan singkat yang terakhir. Ada Pak Abdurrahman di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, saya sudah bertaubat dari perbuatan kesyirikan dan dosa besar riba. Sudah 2 tahun yang lalu saya tinggalkan dan menyebabkan saya kekurangan secara ekonomi dan harta, bahkan untuk makan sekalipun. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah memperkuat tauhid saya agar bisa istiqomah dan tetap teguh di dalam menghindari berbagai kesyirikan dan riba, dan tidak memberikan makanan serta pakaian yang haram bagi keluarga. Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus. Artinya, akhwan fiddin, azakumullah, bahwa manusia dalam hidup ini pasti mengalami ujian, cobaan. Dan itulah hidup seperti itu. Enggak mungkin orang beriman enggak diuji Allah, tidak mungkin. Pasti diuji. Nabi bersabda SAW dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan uji dia. Allah sudah mengendaki seorang tadinya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia mesti bersyukur, kemudian taubat. Ini nikmat dari Allah SWT. Jadi Allah masih menyelamatkan dia dari dosa-dosa syirik, dosa riba dan yang lainnya. Dia diberikan hidayah Allah untuk taubat. Ini kenikmatan yang luar biasa yang wajib dia syukuri. Nah, ketika dia taubat, Allah akan uji lagi dia, benar enggak imannya, jujur enggak taubatnya dia. Mesti dengan kekurangan, pasti nggak mungkin nggak. Orang yang tadinya dia kerja di tempat riba, di bank atau yang lainnya, yang riba, kemudian dia tobat, ya pasti kurang sudah. Di tempat-tempat maksiat dia pasti nggak ada gajinya, nggak ada uang yang masuk. Itu cobaan, cobaan ujian. Dia wajib sabar. Dia hidup dengan apa adanya. Lihatlah umat-umat terdahulu atau generasi yang pertama lebih susah daripada kita, jauh. Antum lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang diridhai oleh Allah. Tapi kebanyakan para sahabat orang yang miskin, seperti Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan yang lain banyak sekali. Susah. Mungkin antum belum pernah mengalami lapar dalam sehari pingsan. Sahabat pernah mengalami, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini meriwayatkan hadis Nabi SAW. Seharian nggak makan. Sampai pingsan jatuh, diinjak oleh sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, saya tidak ayan. Dipikir ayan, saya tidak ayan. Saya dari pagi sampai sekarang belum makan. Karena mereka tidak mau minta-minta pada manusia. Mereka sudah tahu, Nabi sudah membaiat mereka nggak boleh minta-minta. Minta-minta hukumnya haram. Susah luar biasa hidup mereka, tapi mereka sabar. Itulah ujian, itulah cobaan dalam hidup ini. Harus sabar. Susah, fakir, sabar. Itulah kehidupan. Itu kalau kita bandingkan dengan orang terdahulu, jauh kita. Tapi cobaan, ujian itu akan menghapuskan dosa kita, akan mengangkat derajat kita. Dan Allah akan uji dengan cobaan ujian itu, benar nggak kita ini, iman kita jujur apa tidak. Dan juga dengan itu Allah ingin tahu supaya kita ini bisa istiqomah. Harus diuji, kalau nggak diuji kita nggak akan tahu tentang kadar iman kita, jujurnya kita, benar kita. Ini sama seperti sekarang yang ada ini. Dengan pandemi, dengan adanya wabah, ini ujian orang beriman nih, dan orang berilmu, dan juga orang awam. Diuji sama Allah, benar apa tidak imannya dia itu. Banyak kalau kita mau bahas ini panjang tentang masalah ini aja. Tentang ilmunya, tentang ikhlasnya, tentang keyakinannya, tentang tawakal dia kepada Allah. Kalau dia tawakal kepada Allah, akan dimudahkan rezeki sama Allah, pasti gitu. Tapi dia harus sabar, ujian pasti ada, nggak mungkin enggak. Tapi laksanakan ibadah terus kepada Allah. Pada yang bertanya, terus berdoa kepada Allah, berdoa, jangan lagi berbuat maksiat, taubat kepada Allah, banyakkan zikir, sholat 5 waktu jalankan, bangun di waktu malam, terus berdoa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, pasti. Syaratnya takwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah.
Dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak duga-duga pasti dikasih rezeki sama Allah. Tapi dia harus sabar. Ujian pasti akan ada. Kita harus sabar dan terus mendekat kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan berkeluh kesah kepada manusia. Banyak sekarang orang berkeluh kesah. Atau para dai, ini susah seperti ini, jangan adukan kepada manusia. Adukan kepada Allah yang memberikan cobaan, ujian, kita susah, sulit, wabah segala macam. Yang berikan siapa cobaan ini? Allah. Adukan kepada Allah. Yang mau mendengar kesulitan kita, kesusahan kita hanya Allah. Yang mau mendengar penyakit-penyakit kita, kekurangan kita hanya satu, yaitu Allah. Yang menghilangkan semuanya itu hanya Allah. Itu yakin seperti itu. Allah pasti akan hilangkan kesulitan kita, kesusahan kita, penyakit, pasti Allah akan hilangkan. Tapi perlu waktu dan sabar. Antum ketika mengalami kesulitan belum seperti para sahabat, belum, susahnya luar biasa. Ketika antum mengalami penyakit, antum belum seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Makanya adukan semua kepada Allah dan minta kepada Allah, dan kita harus betul-betul di sini ujian ini untuk menunjukkan kita benar-benar bertauhid kepada Allah apa tidak, tawakal kepada Allah apa tidak, takut kita hanya kepada Allah apa tidak, kita yakin enggak bahwa rezeki itu Allah yang berikan, yakin kepada Allah, pasti Allah berikan yang keluar terbaik, pasti itu. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.